Shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Terima kasih Pak Totong, Bu Alian yang memberikan kesempatan melayani, Pastor Gama, dan untuk Pak Michael pelayanan di Bekasi. Kita doakan Tuhan pakai, Tuhan urapi. Satu anugerah Tuhan, boleh tepuk tangan bagi para pemusik pemimpin pujian kita. Hari ini saya dari pujian pertama terkagum-kagum dengan cara Tuhan bekerja. Terima kasih Ikel dan juga semua tim pemuji yang dimana tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang di tengah krisis tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Amin Bapak Ibu. Waktu pujian pertama kedua dinaikkan saya hanya bisa nangis di hadirat Tuhan. Pada waktu minggu lalu Tuhan konfirmasi melalui pelayanan Ibu namanya Imelda ya. Almarhum dari Pak Reza Solhin. Beliau di mimbar terus mengatakan kalimat Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap pegang kendali. Itu yang kita dengar. Dia mengatakan bahwa udah jangan ganggu Tuhan kalau Tuhan lagi nyetir. Biarkan Tuhan yang mengendalikan. Jangan rebut setirnya Tuhan. Diam aja jadi penumpang. Ikut aja apa yang Tuhan mau. Taat aja. Tuhan tetap pegang kendali. Sebenarnya sebelum berkhotbah ada satu pujian yang saya ajak istri saya untuk menyanyikannya. Judulnya Tuhan tetap pegang kendali. Tapi karena beliau ternyata ada pelayanan di sekolah minggu. Saya skip lagunya ya. Semoga next saya bisa naikkan pujian ini bersama istri saya. Nah mari kita melihat Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya mengajak kita melihat Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 5. Di sini dikatakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, saya pakai terjemahan TB2 ya. Dikatakan di sini bahwa keluhan nabi atas ketidakadilan. Mari kita lihat, saya hanya ambil dari sini ayat yang kedua saja. Slide kedua boleh ditampilkan, nggak apa-apa, slide-nya aja langsung ditampilkan karena sudah ada di slide. Boleh tampilkan slide-nya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini kita melihat realita krisis yang tidak terelakkan. Sama seperti pada zaman Habakuk. Apa realita krisis yang dihadapi oleh Habakuk? Habakuk hidup di wilayah yang namanya Israel Selatan. Dan kita tahu Israel Selatan itu adalah kerajaan Yehuda. Karena kerajaan utara Israel sudah ditaklukkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan kerajaan Yehuda tidak belajar dari kerajaan utara yang sudah ditaklukkan. Kenapa kerajaan utara ditaklukkan? Karena Tuhan mengizinkan Babel, yaitu yang disebut Kasdim, menyerang mereka, menawan mereka. Sebab mereka hidup dalam keadaan yang sangat menyedihkan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam masa Habakuk, Habakuk itu hidup di masa yang sangat krisis. Saya sebut krisis total. Mengapa? Karena kejahatan merajalela, ketidakadilan merajai. Kejahatan apa? Ketidakadilan sosial. Kalau kita lihat ayat ketiga dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman. Ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Habakuk sebagai nabi Tuhan melihat bagaimana kekerasan, pertikaian, penindasan terhadap yang lemah. Tidak adanya keadilan bagi mereka yang miskin atau yang tidak berdaya. Penguasa dan hakim sering kali berpihak pada yang kuat dan yang kaya. Itulah keadaan pada masa hidup Habakuk. Hari ini kita melihat hal yang demikian. Habakuk juga melihat hukum tidak berlaku dengan adil. Korupsi terjadi di mana-mana, pembengkokan keadilan. Dan bahkan Habakuk melihat orang benar dikepung, diintimidasi oleh orang fasik. Dan hak hukum tidak berfungsi. Itulah realita krisis yang Habakuk lihat dan tidak terelakkan. Di dalam jeritan hati Habakuk adalah jeritan hati yang universal. Dalam ayat 2 dikatakan berapa lama lagi Tuhan aku berseru tetapi engkau tidak mendengar. Habakuk bertanya mengapa Tuhan diam saat kejahatan merajalela. Dan sampai hari ini pertanyaan ini masih bergema di hati banyak orang beriman. Betul Bapak Ibu? Lihat kejahatan yang ada. Saya marah sekali ketika saya melihat pernyataan salah satu menteri berkata, nggak ada kok pemerkosaan tahun 98. Saya telepon salah satu teman saya yang adalah anggota tim pencari fakta pada masa 98. Dan dia adalah salah satu anggota komisi HAM, tapi dari komisi wanita.
Jadi dia TGPF, dia juga Komisi HAM di wanita. Saya bilang, apa pandangan kamu? Panjang lebar 1 jam dia menceritakan. Dia menyerahkan, ya banyak hal yang saya lihat. Jelas ini kita perlu banyak berdoa untuk bangsa kita. Hal yang begitu jelas bisa dikatakan tidak ada. Bayangkan. Nah ini pertanyaan yang menggema di hati sang nabi, dan di dalam Habakuk ini saya melihat nabi pun bisa merasa gelisah. Jadi wajar kalau saya melihat hari-hari ini, kalau sebagai umat Tuhan kita mengalami kegelisahan dan merasakan bahwa Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini. Habakuk memberi kita contoh keberanian untuk jujur kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak menolak kejujuran untuk datang kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang menerima segala kejujuran ketika kita datang kepada Dia. Seperti Daud. Daud itu sangat jujur kepada Tuhan. Karena itu ketika saya mempelajari hari-hari ini pembacaan Alkitab saya sampai kisah Daud. Dan saya menemukan mengapa Daud dipakai Tuhan luar biasa. Karena hatinya tulus di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di hatinya. Nah Bapak Ibu, realita krisis yang terelakkan itu yang terjadi di zaman Habakuk. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah bagaimana dengan saat ini? Saat ini saya katakan bahwa ketika saya melihat kitab Habakuk, saya melihat saat ini krisis sudah terjadi di dunia juga. Tapi ingat bahwa krisis masa kini Tuhan bisa jadikan sebagai tantangan iman bagi kita untuk bertumbuh. Amin. Ya. Sama-sama katakan, krisis masa kini adalah tantangan iman bagi saya. 1, 2, 3. Krisis masa kini adalah tantangan iman bagi saya. Saudara, krisis global. Beberapa jam yang lalu kita melihat Amerika menyatakan, Donald Trump nge-tweet di Twitter mengatakan bahwa sudah 3 tempat bunker yang hanya bisa dibom dengan pesawat Amerika. Dengan pesawat khusus, tipe khusus. Dan itu sudah terjadi. Bapak Ibu udah baca? Sudah terjadi. Dan analisa global yang ada bahwa sudah tidak bisa terhindarkan. Amerika terseret masuk di dalam perang antara Iran dan Israel. Baru beberapa jam lalu diumumkan. Dan koran-koran menaikkan berita tersebut dan sudah dibom 3 tempat. Yang kita perlu doakan adalah bahwa Rusia dan China bisa menahan diri. Karena kalau mereka masuk, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Betul Bapak Ibu? Ini yang terjadi. Nah tapi bagaimana kita menghadapi krisis masa kini dan dengan cara jadikan itu tantangan iman bagi kita. Karena jelas konflik global, perang, ketegangan internasional sudah meningkat. Korban berjatuhan setiap hari. Gaza belum selesai. Saudara, ketika ada salah satu mantan presiden mengatakan ada 5 strongman di dunia yang menentukan dunia akan perang apa tidak. Pertama adalah Benjamin Netanyahu, kedua Khamenei. Ketiga dia mengatakan Putin, Xi Jinping yang keempat. Yang kelima adalah, siapa dia sebut ya? Strongman-nya yang kelima, saya jadi lupa. Dan saya melihat ada plot twist yang tidak bisa diprediksi. Kalau manusia bisa prediksi, belum tentu seperti itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, krisis ekonomi, PHK massal terjadi. Saya baru duduk bicara sama teman kemarin di Singapura, setiap bulan tutup 130 restoran. Dan hari ini banyak orang Indonesia tidak lagi berlibur ke Singapura. Karena begitu mahalnya. Nah untuk bagian sini Pak Totong lebih tahu. Lebih bisa menjelaskan. Saudara, ketidakpastian finansial menekan banyak keluarga. Tadi saya berangkat, istri saya berkata, kok sepi ya? Karena kami mengambil satu jalan, waduh salah jalan lewat sini. Karena ada pasar kaget di Danmogot di dekat sekolah Dian Harapan. Bapak Ibu yang tahu Hutan Jati lewat situ. Tadi kami lewat. Berbeda kemacetannya seperti yang sebelumnya. Longgar bisa lewat. Saudara, tanda-tanda krisis ekonomi yang begitu luar biasa. PHK di mana-mana. Saudara, polarisasi sosial masyarakat masih terpecah sampai hari ini. Apapun yang terjadi, dia pernah menjadi presiden dan berbakti bagi bangsa, berhasil memberikan dampak. Tapi ketika dengar Jokowi sakit, saya lihat baca di media sosial, ya ampun jahatnya. Kutukan itu datang dari mana-mana. Sudah bukan sebuah prestasi yang dihargai, tapi ijazah yang dicari-cari. Benar bangga. Sampai hari ini. So kita ada dalam kondisi krisis moral. Ketika bangsa lain mulai sibuk dengan AI, dikembangkannya segala sesuatu. Bangsa kita, anak muda kita cuma sibuk dengan joget di TikTok.
sesuatu yang terjadi. Kita kehilangan arah spiritual ketika ada seorang gubernur yang begitu luar biasa. Berani melawan segala sesuatu untuk lakukan. Masukkan ke kem barak. Dikatakan melanggar HAM. Saudara sampai bingung cara berpikirnya gimana. Nah Bapak Ibu tidak usah heran. Kalau kita balik ke Alkitab. Alkitab menyatakan di zaman Habakuk. Sudah terjadi yang namanya hukum tidak berlaku adil, kekerasan, kejahatan meluas, penyembahan berhala, kemerosotan rohani. Nah ini yang menjadikan Tuhan memberikan jawaban yang mengejutkan Habakuk. Dan bahkan di zaman Habakuk terjadi keangkuhan dan ketergantungan pada kekuatan sendiri. Hati-hati firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita lihat slide selanjutnya. Dari pergumulan yang dihadapi Habakuk. Saya melihat pergumulan masa kini yang menjadi tantangan iman. Saya kembali lagi melihat apa yang menjadi pergumulan Habakuk. Pada waktu Habakuk datang kepada Tuhan. Dia mau cari tahu jawaban dari Tuhan. Ayat kelima berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang. Sebab aku melakukan sesuatu dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya sekalipun dikisahkan kepadamu. Wow, Habakuk bilang Tuhan, aku melihat ketidakadilan, aku melihat keangkuhan, aku melihat penyembahan berhala, aku melihat hukum yang tidak adil, aku melihat ketidakadilan sosial. Lalu dia caranya gimana? Dia datang ke Tuhan. Dia tanya jawaban sama Tuhan. Inilah yang penting. Ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi, kaitkan dengan yang di atas. Amin. Saudara masih ingat Daud ketika keluar lari dari Absalom, lalu ketemu dengan Simei. Simei mengutuki Daud, bahkan melempar dengan batu, menghina Daud, dan dia salah dalam hal itu. Walaupun memang Tuhan sedang proses Daud, karena dia berkata, kamu yang merebut kerajaan Saul. Ingat, Daud tidak pernah merebut kerajaan Saul, betul? Tidak pernah. Bahkan 2 kali punya kesempatan membunuh Saul, dia bilang jangan ganggu orang di Urapi. Bahkan yang di sampingnya Abisai berkata, biar kami yang lakukan, kamu nggak boleh sentuh. Pengajaran itu dipakai balik oleh Abisai. Bukankah dia mengutuki orang di Urapi Tuhan? Kalau gitu boleh dong. Tapi Daud telah berkata, enggak. Kalau Tuhan berfirman kepada dia untuk mengutuki saya, siapa saya harus mempertanyakan kepada Tuhan penghinaan itu? Wow, di situ Daud mengkaitkan. Satu, dia tidak membiarkan penghinaan, kutukan itu mengendalikan keputusan hatinya. Yang kedua, dia menjadikan kutukan dan hinaan itu sebagai ujian karakter terhadap dirinya. Dan ketiga, dia memandang hinaan kutukan itu sebagai bagian daripada kehendak rancangan ilahi. Kalau Tuhan berkehendak, kita mau bilang apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang dilakukan oleh Nabi Tuhan. Nabi-Nabi Tuhan telah memberikan contoh. Ketika ada krisis, ketika ada pergumulan, masalah, datangnya sama Tuhan. Bukan datang sama manusia. Amin. Cari Tuhan. Tanya apa yang Tuhan putuskan di atas sana untuk kita jalani. Dan Habakuk tanya kepada Tuhan, tapi jawabannya mengejutkan. Tuhan menjawab dengan mengejutkan. Tuhan mengizinkan. Jawaban Tuhan apa? Tuhan bilang, saya akan izinkan bangsa Babel untuk menghukum Yehuda, kerajaan selatan. Jadi Habakuk ada di sana melayani. Waduh, Tuhan mengizinkan bangsa yang lebih jahat untuk menghukum. Kedua, saya melihat kadang solusi Tuhan lebih sulit dari masalahnya. Saudara, Habakuk udah mengalami masa yang begitu berat. Dia memandang kelaliman, kejahatan, penyembahan berhala. Dia berseru sama Tuhan, Tuhan kenapa orang jahat dibiarkan demikian? Kenapa seperti itu? Sama seperti saat ini kita berteriak berkata, kenapa Ukraina Rusia belum selesai muncul lagi ini? Kenapa ini belum selesai? Ini dihantam sana. Ini kalau selat ditutup oleh Iran, wah itu perdagangan pasti naik harga. Sekarang saja minyak yang naik harga aja udah berdampak kemana-mana. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Habakuk datang tanya sama Tuhan, Tuhan menjawab dengan mengejutkan, mengizinkan bangsa lain dan bahkan solusi dari Tuhan lebih sulit dari masa yang dihadapi. Solusinya apa? Tuhan bilang, ya mau tahu jawabannya? Ya, saya akan kirim bangsa Babel. So pernah masalah udah berat datang dikasih solusi yang lebih berat. Bapak Ibu, dan saya melihat ini menguji keyakinan dari Habakuk termasuk keyakinan kita yang terdalam. Jawaban Tuhan seringkali menguji keyakinan kita yang terdalam. Saya melihat Tuhan tidak selalu menjelaskan semuanya. Tapi Tuhan lebih sering menyatakan siapa diri Tuhan
daripada rencana Tuhan. Waktu Abraham dipanggil, Tuhan bukan menyatakan rencana yang dengan detail, enggak. Waktu Saulus jatuh ditemplak oleh Tuhan, Tuhan enggak menjelaskan dengan detail rencananya. Tapi Tuhan lebih rindu menyatakan dirinya dikenal daripada rencananya. Amin. So kalau kenal diri Tuhan, so kenal rencana Tuhan. Tapi setelah mengalami rencana Tuhan, saudara harus tahu satu, rencana itu harus bawa kita pada pengenalan akan Tuhan. Amin. Itu yang penting. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam bagian ini, saya ingat satu kalimat yang saya dapat di SICC. Dan itu sangat berdampak bagi saya. Yaitu apa? Jalanin dulu, ngerti belakangan. Yuk sama-sama katakan, 1, 2, 3. Jalanin dulu, ngerti belakangan. Itu iman. Saya tahu jawaban Tuhan, ketika jawaban Tuhan tidak sesuai harapan, itulah yang terjadi yang saya lihat pada kitab Habakuk ini. Next slide. Nah, apa hubungannya? Pak Fu, apa hubungannya? Bapak Ibu tadi Pak Didi bilang, Pak Pendeta Fu, saya di struktur kita di dalam gereja sinode kita, saya PDM, bukan pendeta. Ya, Pak Fu, ya, bagaimana saya menghadapi jawaban yang sulit? Saya udah sulit masalahnya, masalahnya udah berat. Sekarang kalau Tuhan kasih jawaban yang lebih memusingkan dari masalah, saya harus bagaimana? Bagaimana menghadapi? Saudara, kalau kita lihat proses di kitab Habakuk, pertama, Habakuk mengakui kebingungannya melihat ketidakadilan, persoalan di dunia ke bangsa yang ada. Habakuk bilang, Tuhan aku ragu, masa ini dari Tuhan, Tuhan izinkan dan Tuhan diam aja. Saudara, saya mau katakan, Tuhan tidak takut dengan pertanyaan jujur. Tuhan kita adalah Tuhan yang menerima segala pertanyaan yang datang sama Dia. Amin. Ya. Saya melihat bahwa yang Tuhan mau adalah ketika kita merefleksikan, kaitkan Habakuk dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana menghadapi jawaban yang sulit. Jujur saja sama Tuhan. Tuhan, saya gak ngerti jawaban ini. Maksud Tuhan apa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Bapak Ibu terkasih Tuhan. Dan kedua, renungkan kebenaran yang abadi. Ingat firman Tuhan, kebenaran abadi. Tuhan Yesus ada di surga, tapi perkataannya Dia berikan kepada kita. Nah, firman Tuhan adalah landasan di tengah badai kehidupan. So apapun yang terjadi, firman Tuhan pasti punya jawabannya. Apapun yang terjadi, Alkitab adalah pegangan dan dasarnya. Amin. Masih baca Alkitab sampai hari ini? Amin ya, puji Tuhan. Ya, lalu apa? Bertahan dalam doa. Ketika kita menghadapi jawaban yang sulit yang kita dapat, bertahan dalam doa. Tetap komunikasi, tetap bangun koneksi, terhubung, melekat dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan. Karena doa jujur lebih baik daripada kesalahan yang palsu. Sama-sama katakan kalimat ini. Doa yang jujur lebih baik daripada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita mempercayai kasih-Nya, berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Lanjut. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Saudara, harta kita yang kita sayang, gak mungkin kita biarkan orang lain ambil. Saudara, mobil yang mahal kita parkir gak mungkin kita mau orang congkel sebenarnya. Kita jadikan itu sesuatu yang kita jaga. Saudara tahu, kita adalah biji mata Tuhan. Tak mungkin Tuhan biarkan orang lain untuk sentuh dan orang lain ganggu. Amin. Tuhan akan jaga. So Israel ketika menghadapi Firaun yang begitu berkuasa, Tuhan nyatakan penghukuman atas Firaun. Tapi Goshen tetap dijaga Tuhan. Karena dia biji mata Tuhan. Inilah yang menjadi refleksi kita. Ya, kalau kita menghadapi jawaban yang sulit yang harus kita terima dari pergumulan yang ada, Tuhan ajarkan ke Habakuk. Betul, saya akan hukum bangsa ini. Caranya saya kirim Babel. Apa yang bisa Habakuk lakukan? Saya pelajari, saya refleksikan. Tuhan tetap meminta kita jujur datang, cari firman Tuhan, bertahan dalam doa, dan percaya kasih Tuhan. Next slide. Nah, ketika dalam pergumulan Habakuk naik sampai ke menara pengintai. Kalau Bapak Ibu baca Habakuk itu hanya total ya,
sebentar ya. Di dalam seluruh pasal yang ada, di pasal 2 kita udah menemukan bagaimana Habakuk sampai berkata, aku mau menjadi pengintai. Pengintai yang menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan. Saudara baca sampai dengan pasal 3 ya, ayat 8-19. Habakuk itu berdialog dengan Tuhan. Dia tanya, Tuhan jawab. Dia tanya, Tuhan jawab. Dan Habakuk berkata, aku naik ke atas menara, saya mau menunggu jawaban Tuhan dengan sabar. Dan Tuhan menjawab dengan prinsip abadi. Kenapa saya katakan prinsip abadi? Inilah dasar yang harus kita pegang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bicara tentang apa? Baca sama-sama Habakuk 2 pasal 4. Ayat 4, 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh, yuk lebih kuat lagi, 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh imannya. Doa orang benar besar kuasanya. Orang benar. Karena itu posisi kita di hadapan Tuhan hari ini adalah biarkan kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Di dalam kebenaran Kristus itu. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengajarkan dalam pergumulan Habakuk. Bahwa iman itu bukan tentang melihat. So kalau lihat keadaan dunia hari ini, goyang iman. Kalau kita bukan balik kepada Tuhan. Betul? Iya. Sudah harga emas mahal, kita udah sukacita simpan emas banyak, nggak taunya emasnya palsu, antam lagi. Jumat ini ketawanya, kedengaran patong artinya banyak yang nyimpan emas. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, iman bukan tentang melihat. Kita dipanggil bukan untuk memahami segala sesuatu, tapi untuk tetap percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Amin. Itu yang Tuhan minta. Dan iman berbicara tentang berakar pada pribadi. Siapa pribadi? P-nya besar. Yesus. Saudara, bukan tentang tahu apa yang akan terjadi. Banyak anak Tuhan hari ini ingin mendengarkan tentang akhir zaman. Banyak orang ingin tahu apa yang akan terjadi, prediksi yang ada. Saudara, tapi saya mau berkata iman bukan tentang apa yang akan, tentang tahu apa yang akan terjadi. Tapi siapa yang kita percayai. Karena apapun yang terjadi, kalau kita tetap percaya Yesus, Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Ya. Saudara, saya bertemu satu bapak, dia dosen sekolah kitab, saya baru tahu. Dan cukup bergumul juga, karena tempat dia mengajar, mahasiswa harus dipindahkan. Pak Fu, ada kabar? Saya bilang ada. Saya kenalkan satu rektor, kamu bisa hubungi rektor ini. Pada waktu saya ke China, saya doa sama Tuhan, Tuhan saya percaya pasti Tuhan punya maksud kenapa saya ada di sini. Tuhan, tolong saya melihat dengan peka apa yang Tuhan akan nyatakan. Benar, saya berkenalan lah. Nah ketika bersama-sama, akhirnya kami berbincang tentang keluarga. Dan apa yang terjadi ketika pulang ke Indonesia, Jakarta, saya besuk, saya ngobrol, saya berbincang. Satu hal yang saya lihat yang menjadi pukulan berat adalah anaknya lulusan S1. Cantik, tinggi. Lalu ke Bali. Dan apa yang terjadi? Jatuh cinta sama seorang yang Hindu, lulusan SMA. Dan kumpul kebo. Wah, dia bilang, Pak, saya stres. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti itu Tuhan ingatkan saya sebelum berpisah. Yuk kita berdoa. Yang saya minta sama Tuhan adalah, Tuhan, karena anak ini lebih memilih pria tersebut dibanding keluarga. Kalau udah seperti itu kita bisa lakukan apa? Cuma satu hal. Bahwa apapun situasi yang terjadi, kita nggak tahu di depan apa yang terjadi. Tapi kita tetap percaya Tuhan sanggup memegang kendali situasi yang ada. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan kalau kita menjadi seorang pribadi yang terus mengandalkan percaya pada Tuhan. Dan iman bicara apa? Iman di tengah ketidakpastian. Kalau ada ketidakpastian terjadi, Tuhan mengajar kita iman apa? Iman yang bukan melihat. Kalau ada goncangan ketidakpastian terjadi, Tuhan ajarkan kita iman yang berakar pada siapa yang kita percaya, bukan pada situasi yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, kalau kita berada dalam situasi yang tidak pasti, Tuhan mengajarkan iman yang melampaui keadaan. Saudara, dunia boleh goncang, tapi Tuhan tetap kokoh. Dan Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah tergoncang. Amin. Itu yang Tuhan janjikan. Inilah yang saya lihat ketika Habakuk diajarkan oleh Tuhan. Bagaimana memandang situasi ketidakadilan hukum, persoalan-persoalan yang ada. Yang terjadi. Dengan salah satu cara pandang apa?
Kalau ada ketidakpastian, tetap beriman. Iman seperti apa? Iman yang bukan tentang melihat, iman yang berakar pada pribadi Kristus, iman yang melampaui keadaan. Siapa yang memiliki 3 iman ini? Amin. Kita rindu iman 3 ini ya. Boleh kita lihat next slide lagi. Saudara yang terkasihan Tuhan, lalu muncullah satu pujian Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Bapak Ibu dengar aja, maksudnya belum pernah dengar lagu ini ya? Oh ya, berarti angkatannya beda gitu ya. Kejauhan saya angkatannya. Nah saudara, mari kita baca Habakuk pasal 3 17-18 ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Bahkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bagi saya ini adalah mengakui, membuat keputusan, menemukan sukacita. Bagaimana kita bisa memuji di tengah krisis? Ini Pak Fu, siapa yang gak tahu kondisi dunia hari-hari ini? Bagaimana dengan kondisi dunia hari-hari ini kita bisa memuji Tuhan? Saya bisa memuji Tuhan dalam segala situasi. Nah, di dalam Habakuk saya menemukan, pertama, kita bisa memuji di tengah krisis. Dengan cara apa? Pertama, mengakui realita. Kedua, membuat keputusan. Ketika menemukan sukacita. Apa itu mengakui realita? Habakuk tidak menyangkal kesulitan. Habakuk menghadapinya dengan jujur. Ada banyak orang besuk ke rumah sakit. Dan karena pasiennya gak enak dengan Pak Pendeta. Ya kan? Gimana? Oh enggak sakit kok, gak sakit. Siapa bilang gak sakit? Sakit bilang aja sakit. Kanker rahim sakit gak? Pada waktu saya SMA, saya pernah menemani teman saya, mamanya kena kanker rahim. Bau luar biasa, harus ditabur. Dan itu saya dari kota Belinyuk ke kota Pangkal Pinang. Dan 2 saudara ini, papanya udah tinggalkan mamanya. Anak pertama di Pangkal Pinang, anak kedua di Belinyuk sama mamanya. Mamanya sakit kanker sampai harus disuntik morfin. Tingkatannya morfin untuk nahan rasa sakit. Dan waktu marah, wah tuh itu ember yang karena rasa mual kan. Itu dibanting sama dia. Keluar kata-kata bisa ngutuk marah. Saudara yang terkasihan Tuhan. Habakuk tidak menyangkal kesulitan. Habakuk menghadapinya dengan jujur. So kalau krisis terjadi, kalau sakit ada, itu jujur. So kalau Tuhan berikan kesempatan, kita terus boleh melayani orang-orang dalam kejujuran dan biarkan mereka jujur mengakui realita yang ada. Enggak sakit, enggak apa-apa kok. Enggak Tuhan, enggak. Jujur aja, memang sakit. Tapi Tuhan, saya mohon doakan supaya Tuhan saya kasih kekuatan untuk menanggung sakit ini. Amin. Jangan bilang gak sakit, doanya kan jadi bingung kalau bilang gak sakit kan. Wah sakit Pak, kenapa sakit? Doakan supaya Tuhan kasih kekuatan. Habakuk membuat keputusan, Habakuk memilih untuk memuji meskipun keadaan buruk. Jadi ini adalah tindakan kehendak, artinya kemauan. Ambil keputusan itu. Dan ketiga, sukacitanya tidak tergantung pada keadaan, tapi pada Tuhan yang tidak berubah. Saudara bagaimana menemukan sukacita? Bagaimana Habakuk bisa menaikkan pujian yang begitu terkenal? Sekalipun pohon tidak berbunga, kambing domba, namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bagaimana Habakuk bisa melakukan ini? Karena Habakuk menemukan sukacita bukan pada keadaan, tetapi pada Tuhan yang tidak berubah. Katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. So Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Masih ingat pujian ini? Dia sanggup, lanjut. Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dulu, sekarang dan selamanya dia sanggup. So inilah yang dipegang oleh Habakuk. Kalau kita bertanya bagaimana Habakuk bisa memuji Tuhan di tengah krisis yang ada.
karena 3 hal ini. Dia mengakui realita yang jujur, dia ambil keputusan saya tetap mau memuji Tuhan. Dan yang ketiga, dia temukan cara bersuka cita adalah bukan pada keadaan. Karena keadaan pasti berubah-berubah, tapi pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Next slide tolong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita, boleh next slide. Next. Mari saya mengajak kita mengambil satu waktu untuk saat teduh. Ya. Saat teduh dalam arti gini, coba kita datang dalam satu keheningan kepada Tuhan, melihat dengan kondisi tantangan global yang terjadi. Fokus pada janji Tuhan, bukan pada berita buruk. Ya sama-sama katakan, saya mau fokus pada janji Tuhan, bukan pada berita buruk. 1, 2, 3. Saya mau fokus pada janji Tuhan, bukan berita buruk. Isi pikiran kita dengan firman. Bukan dengan berita buruk. Latih diri kita, pagi hari bahkan kita akan menyentuh. Nah ini udah dicontohkan. Kita bisa melihat gembala kita, Pak Totong, kita tahu. Karena kita doakan, sedang ada di Singapura, sedang operasi katarak, sedang ada di Amerika. Dan kalau Pak Ibu coba teliti jam ketika diposting itu. Kadang di sana udah malam. Contoh Singapura 1 jam lebih maju, lebih awal, lebih ini kan lama. Kadang ketika kita terima jam 11 malam, itu berarti sana jam 12. Meeting dari pagi, meeting siang, meeting sore, ketemu orang sakit di rumah sakit. Walaupun di rumah sakit, mata lagi di ini, tetap bisa bikin posting. Saya nggak tahu tuh gimana caranya postingnya. Karena kan sebelah kan. Bapak Ibu terima itu? Terima nggak Bapak Ibu? Saya berharap seluruh jemaat terima. Amin, bukannya pengerja ya. Seluruh jemaat terima. Dan ini setiap hari konsisten sejak saya terima sampai hari ini. Tetap jalan. Nah saudara, isi dengan firman Tuhan. Dan saya percaya orang bisa melakukan itu konsisten setiap hari. Dianya juga diisi firman. Karena gak mungkin kalau dia gak punya firman, dia bisa bagikan firman. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bangun komunitas, jangan hadapin krisis sendirian. So di gereja kita ada family cell. Kemarin di family cell saya mendengar cerita-cerita yang unik. Saya baru mengerti kenapa ada orang ketika dipanggil bukan sombong, bukan curiga, bukan terlalu merendahkan. Dia bilang sekarang kalau orang manggil saya, Cici gimana Pak? Nggak, saya nggak akan digubris. Ini boleh tanya, nggak akan gubris. Mau bicara apa kalau saya orang akan apa? Enggak, kenapa? Karena saya pernah kena hipnotis, habis 200 juta. Gara-gara orang panggil saya John. Jadi kita ngerti keadaan yang ada. Nah di Femcel kita bisa bersama-sama menyandarkan kepala kita kepada bahu teman kita. Artinya kita bisa sama-sama menangis, sama-sama mendoakan, sama-sama minta dukungan di dalam pergumulan kita. Amin. Saya undang kita ke Femcel, ya, dan kita boleh sama-sama melayani dalam kesulitan, menjadi tangan dan kaki Kristus, memberi saat kita sendiri kekurangan. Nah ini yang sulit nih. Saya bilang Tuhan saya harus masukkan bagian ini. Tapi Tuhan ingatkan saya ketika saya di Fuzhou di airportnya Changle, saya ketemu satu orang pemimpin pondok pesantren di Cibubur. Saya berdoa Tuhan, jadilah kehendakmu, kenal. Dia pindah kursi. Terus kita duduk karena nunggu pesawat. Lalu saya ngobrol. Dan saya tahu, dia kasih tahu. Nah ketika bicara tentang pondok pesantren dia bilang begini. Saya gak pernah minta sumbangan. Saya diam. Setahu saya, Bapak tahu kenapa? Saya pikir enak aja. Ngapain saya kasih berkat ke orang lain? Saya kaget. Maksudnya, loh kalau saya minta sama orang sumbang, orang itu yang diberkati. Karena di Indonesia orang salah pikir kita yang minta, kita yang diberkati. Enggak Pak, sebenarnya orang itu diberkati. Saya bilang, Pak kok sama ya dengan kitab suci kami ya Pak ya. Saudara, sudah nangkep sampai sih? Saudara dia berkata, saya ngapain saya membiarkan orang lain diberkati. Saya gak mau buka sumbangan begini ini. Belum tentu yang nyumbang juga besar, yang jelas kita bisa diomongin gitu. Tapi kalimat yang dia katakan apa? Ketika kita meminta orang itu yang diberkati. Bapak Ibu, siap gak kita menjadi kaki, tangan Kristus. Bahkan memberi saat kita sendiri kekurangan. Siap? Nah ini kok diam. Loh ini firman Tuhan nyatakan. Saudara, bahkan di dalam masa kini, saya mengajak kita bersama-sama seperti apa yang diteladan Habakuk. Tetap menyembah meski sulit. Jadikan pujian penyembahan sebagai senjata spiritual rohani kita. Memuji bahkan di tengah air mata. Amin. Sengsaraku engkau yang menghitung. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu.
Saudara, puji Tuhan dalam segala pergumulan yang ada. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan hal ini di masa kini? 4 hal tersebut. Dan saya mau tutup dengan 2 hal yang terakhir. Boleh next slide. Saya melihat di dalam kitab Habakuk mengajarkan kekuatan dalam kelemahan. Mari kita baca ayat 19. 1, 2, 3. Tuhan Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Habakuk menutup kitabnya ya pasal 3. Jadi ini hari ini secara ringkas ya pasal 1, 2, 3. Kita lihat Habakuk menutup pasal 3. Dengan keyakinan yang sangat dalam bahwa Tuhan memberinya kekuatan untuk melintasi tempat-tempat tinggi. Apa arti daripada kalimat ini? Tuhan Allah itu kekuatanku. Di ayat pasal 3 ayat 19. Bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan Habakuk. Dan harus menjadi sumber kekuatan kita saat kita lemah. Tuhan tidak hanya memberi, tapi menjadi kekuatan bagi kita. Di sini Habakuk mengakui kekuatan ilahi. Bapak Ibu, kehidupan kita, saya mau jujur. Kalau ada hacker mau nyasar dompet kita, jujur. Karena saya banyak pelajar saya lihat. Saya mau tanya, siapa yang bisa ngehalangin? Gak ada. Lu mau simpen serapat apapun. Mau pakai password apapun, jujur. Karena saya ada melihat kesaksian hacker yang bertobat. Kalau dia mau nyasar kita, jebol Bapak Ibu. Apa yang akan melindungi kita? Apa yang akan menolong kita? Hanya kekuatan ilahi. Tuhan menjadi sumber kekuatan saya saat saya lemah. Katakan kalimat ini. Tuhan menjadi sumber kekuatan saya saat saya lemah. Yang kedua, di sini ada kalimat membuat kakiku seperti kaki rusa. Habakuk menyatakan bahwa ada ketangkasan yang Tuhan berikan. Rusa dapat melompat di medan berbahaya. Itu modalnya ya. Dan Tuhan memberi kita kemampuan untuk melampaui batasan kita. Siapa yang percaya bahwa di tengah krisis yang terjadi, Tuhan kasih kita kemampuan untuk melampaui batas kemampuan kita. Amin. Amin. So Yohanes Surya pernah menemukan satu teori namanya mestakung, semesta alam mendukung. Orang lihat tembok, wah tinggi gak bisa. Tapi coba tiba-tiba ada anjing menggonggong, datang ngejar mau nangkap. Tiba-tiba lari bisa lompatin. Betul kan ya? Itu tuh dunia loh. Apalagi di dalam Tuhan. Saya percaya ada ketangkasan rusa yang Tuhan berikan. Siapa yang mau ketangkasan rusa hari ini? Amin. Kita minta hari ini Tuhan berikan saya ketangkasan rusa. Bahwa ketika saya ada kesulitan krisis yang hari ini terjadi. Beri saya kemampuan melampaui batas saya. Dan menaklukkan ketinggian. Kalimatnya membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya tempat tinggi melambangkan tantangan besar. Tapi ingat Tuhan membuat kita mampu menghadapi tantangan besar. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Slide terakhir. Kesimpulan yang ingin saya bagikan kepada kita adalah miliki iman yang mengubah dunia. Miliki iman yang mengubah dunia. Sehari-hari ini seluruh televisi diwarnai dengan perang, lain, krisis, PHK segala macam. Tapi hari-hari ini di tengah kegelapan, semakin gelap keadaan, satu lilin kecil semakin terang terlihat. Amin. Di sini orang Kristen harus bangkit. Yaitu apa? Yuk kita akui realita. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya tulis di sini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi ingat, Tuhan mengajar kita tidak menyangkal kesulitan yang ada. Kita mengerti. Betul kan? Ada kesulitan, iya. Kita akui. Kedua, mempercayai kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tidak ada yang luput dari pengawasan Tuhan. Percaya? Amin. Yang ketiga, menjadi suara iman. Saudara, kita dipanggil mewakili suara iman di tengah dunia yang penuh ketakutan. Hari-hari ini, dunia ada dalam segala kondisi yang namanya ketakutan, kekhawatiran, tantangan. Dan Tuhan panggil kita dalam 4M ini. Bagaimana kita punya iman yang mengubah dunia? Mengakui realita, mempercayai kedaulatan Tuhan, menjadi soal iman, dan menyaksikan karya Tuhan. Tuhan, aku percaya walaupun aku belum melihat. Ini deklarasi iman sejati. Sama-sama katakan, Tuhan, aku percaya walaupun aku belum melihat. Saudara, yang terkasihan Tuhan, yuk jadikan gereja Family Church tidak menyerah pada keadaan. Saudara, iman kita bukan menyangka realita, tetapi menaklukkan realita kepada Tuhan yang berdaulat. Iman bukan menyangka realita, tapi iman menaklukkan realita. Itu yang kita doakan. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Boleh saya minta pemusik maju ke depan? Kita naikkan satu pujian. Tadi ada pujian yang pertama yang Iqbal naikkan. Kita naikkan pujian pertama itu. Boleh ya?
selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Akui sama-sama kata Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudara, Tuhan tahu hari ini kita datang dengan segala pergumulan yang ada. Bahkan orang di samping kursi kita, kanan kiri kita mungkin tidak sadar apa yang sedang kita hadapi. Kadang dalam hidup ini ada realita yang tidak terelakkan. Krisis demi krisis yang terjadi, bahkan jeritan hati kita berkata, Tuhan berapa lama lagi aku harus berseru? Berapa lama lagi Tuhan Kau akan menjawab? Bahkan pada saat Tuhan menyatakan jawaban, jawabannya tidak seperti yang kita inginkan. Jangan goyah. Tetaplah kuat dalam imanmu. Pagi hari ini sebelum kita berpisah, biarkanlah ibadah pagi ini Tuhan yang melawat dengan Roh Kudus-Nya menjamah kita. Kita tahu krisis global sedang di depan mata. Kita melihat PHK massal di mana-mana, inflasi mulai tinggi, ketidakpastian finansial mulai menekan banyak keluarga. Saudara, krisis masa kini bahkan terjadi bagaimana kita melihat keberdosaan, tidak takut akan Tuhan terjadi di mana-mana. Tapi biarlah krisis ini menjadikan kita berkata, Tuhan, saya tahu ini tantangan iman bagi saya dan keluarga saya. Ketika krisis melanda keluargamu, kau berkata, Tuhan, saya tahu ini tantangan iman. Saya mau datang pada Tuhan. Siapakah pagi ini berkata, Tuhan, saya mau berhenti mengeluh. Saya tidak mau lagi dikuasai pikiran negatif, ketakutan, kekhawatiran. Karena anak-anak saya melihat respon saya kepada Tuhan. Karena anak cucu saya, menantu saya melihat cara saya merespon kepada Tuhan. Saya mau tunjukkan bahwa di tengah tantangan krisis ini, iman saya boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata demikian? Boleh angkat tanganmu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Sekali lagi, siapa yang berkata juga, Tuhan, mulai hari ini saya mau datang belajar jujur kepada Tuhan.
Saya mau akui tentang pernikahan saya. Saya mau datang bawa keluarga saya, pergumulan saya. Bahkan Engkau berkata, Tuhan saya pingin mantu, saya pingin anak yang takut akan Tuhan. Tapi hari ini saya belum melihat anak-anak yang mencari firman, yang bertahan dalam doa. Tapi sekalipun mereka belum melakukan itu, saya mau mulai dengan diri saya. Saya mau cari firman, saya mau bertahan dalam doa. Saya mau percayakan kasih Tuhan. Maukah Engkau demikian? Yes, puji Tuhan, angkat tangan berhadapan Tuhan. Saudara, mari di tengah ketidakpastian ini, Habakuk mengajak kita untuk beriman kepada Tuhan. So iman bukan tentang melihat, tapi iman tentang bagaimana kita berakar di dalam Kristus. So iman berbicara melampaui segala keadaan dan situasi yang ada. Sekali lagi siapa yang berkata, Tuhan saya mau punya iman yang demikian. Kita naikkan pujian ref ini sekali lagi. Refnya saja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji. So kita fokus kepada Tuhan. So jangan terganggu atas segala gangguan yang ada di sound segala macam. Saudara, ini biasa. Pekerjaan Tuhan kita tahu selalu pasti ada gangguan. Tapi kita tahu pagi ini Tuhan mau mendapatkan hati. Tuhan sedang berbicara masa akan datang seperti apa. So mungkin setelah khotbah ini selesai, minggu-minggu hari-hari depan sesuatu bosan. Kita tidak pernah tahu. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita tetap memuji di tengah krisis. Tetap melayani Tuhan di tengah krisis. Kasih-Mu tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ayo mari berseru katakan bersama-sama, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Yes, Ia berjanji. Saudara tidak akan pernah meninggalkan saudara saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Dia Tuhan yang setia Sepanjang hidupku, untuk selamanya. Yuk mari berjanji bahwa kita mau setia. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Mengasihi-Mu. tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Curahkan isi hatimu. Yes, Yesus. Ya Yesus. Ya Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berikanlah kepada jemaat Jakarta Family Church, ya Tuhan, kami keluarga-keluarga di tempat ini. Berikan kami kekuatan ilahi, sebuah kekuatan yang bersumber daripada Tuhan saja. Tuhan, kami akui kami lemah di tengah goncangan dunia yang ada. Di tengah kenaikan segala eskalasi politik, peperangan yang mungkin kapan saja bisa terjadi, ledakan peperangan yang ada. Harga minyak dunia yang naik, keadaan keluarga-keluarga yang menjerit. Tuhan, kami mohon kekuatan ilahi daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bukan hanya Tuhan yang memberi, tapi Engkau adalah Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan, hamba berdoa, berikanlah kepada Jakarta Family Church, umat-Mu di tempat ini, ketangkasan rusa ya Tuhan, kemampuan untuk melompat di tengah medan yang berbahaya. Kami tahu hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi
Tapi Tuhan, Kau punya kekuatan yang dilimpahkan sehingga kami punya kemampuan untuk melampaui batasan kami ya Tuhan. Berikanlah kepada jemaat-Mu Jakarta Family Church ya Tuhan, kekuatan yang melampaui tantangan yang besar. Kekuatan untuk bersandar padamu ya Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepada kebenaran. Kami mau fokus pada janji-Mu, bukan pada berita keadaan dunia ini. Tuhan, tolong kami mau mengisi pikiran kami dengan firman-Mu setiap hari. Tuhan, tanamkan kami di komunitas gereja kami. Kalau hari ini hamba berdoa, kalau ada jemaat yang belum ikut Femsel, Tuhan masukkan, Tuhan bangun kami dalam komunitas yang ada. Tuhan, bawa kami untuk tetap teguh, setia melayani Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, kami tetap mau menyembah, memuji Tuhan, karena itulah senjata rohani kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini banyak menjerit, banyak kesulitan, tapi kami mau tetap menyembah, memuji. Pujian, penyembahan, doa mengalir di tengah keluarga kami. Tuhan, Kau lihat tangan yang terangkat. Tuhan, Kau lihat hati kami yang hancur di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu dunia sedang tidak baik. Kami akui realita ini Tuhan. Tapi hari ini kami sebagai jemaat JFC, Tuhan, kami ambil sebuah keputusan. Kami tetap memilih jalan menjadikan Tuhan segala-galanya atas hidup kami. Sekalipun keadaan buruk, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tetap sediakan sukacita bagi orang yang bersandar pada Tuhan. Tuhan yang kami punya bukan Tuhan yang berubah oleh keadaan, tapi Tuhan yang sanggup bahkan mengubah keadaan. Tuhan, berikan kami iman yang bukan bersandar pada penglihatan. Berikan kami iman yang berakar pada pribadi yang kuat, yaitu Kristus. Berikan kami iman yang melampaui keadaan yang ada. Ini doa kami ya Tuhan. Apapun dunia hari esok yang akan terjadi, berita apapun yang akan kami dengar, hari ini kami telah dikuatkan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Amin.